Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra Berdaya. Saya Noval Fauzan, konten kreator dari Mitra Jutawan Berdaya. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi. Bagaimana caranya menentukan dan mencapai prospek yang maksimal. Oke, materi kali ini saya terinspirasi oleh Ibu Indari Mastuti, di mana beliau memiliki target 200 orang di prospek dalam satu hari. Bayangkan, 200 orang dalam satu hari itu di prospek. Bagaimanakah caranya? Tentunya kita dalam berbisnis harus mengetahui satu hal penting, yaitu mengenali diri kita, mengenali potensi kita, mengenali kemampuan kita, mengenali pasar yang ada. Setelah kita mengetahui pasar yang ada, kita bisa mengetahui kemampuan kita itu segimana. Contoh aja kita ambil dari Ibu Indari Mastuti, oke? Ibu Indari Mastuti memiliki 200 orang di prospek dalam satu hari. Nah, triknya hanya ada 5 langkah sebenarnya. Kita mulai dari yang pertama. 1. Buat target tertulis. Target tertulis itu seperti apa? Target tertulis itu seperti kita menargetkan 200 orang. Contohnya 200 orang tersebut, 200 orang di prospek setiap hari. Kita tulis dalam kertas yang besar. Kita tulis atau kita print kertas tersebut dengan tulisannya gampang dan mudah untuk dibaca. Taruhnya di mana? Tempelnya di mana? Di tempat yang paling sering kita tempati, di tempat yang paling sering kita jumpai, di tempat yang paling sering kita lihat. Apa mungkin di lemari, dekat lemari ganti baju, atau dimanapun itu, di pintu, dimanapun itu, atau bahkan di wallpaper HP Anda. Yang kedua, berani dan jangan baper. Kenapa? Soalnya setiap orang, kalian juga pada tahu ya, kalau netizen Indonesia itu seperti apa. Netizen semuanya seperti apa ya? Netizen itulah maha kuasa lah pokoknya. Nah, netizen biasanya itu kan komen-komennya kepada kita semua sebagai produsen-produsen, produksi-produksi, sebagai penjual, salesman, saleswoman. Pada komennya itu pada ya nggak jelas, komennya pedas. Pokoknya kalian harus berani aja. Kalian jangan takut akan dikomen seperti apa. Kalian jangan takut akan ada di komen yang jelek-jelek. Itu pasti ada. Pasti ada orang yang tidak menyukai produksi kita. Pasti ada orang yang tidak menyukai perusahaan kita. Itu selalu ada. Nah, kalian harus berani membangkitkan keberanian kalian untuk tetap maju, memasarkan produk kalian. Dan tentunya kalian jangan baper, jangan bawa perasaan. Dengan adanya komen jelek seperti itu, kalian jangan bawa perasaan, kalian jangan marah kepada mereka. Candakan saja, contohnya seperti apa. Misalnya produk kalian dijelek-jelekan. Misalnya produk kalian itu seperti sampo gitu ya. Produk kalian sampo kan udah banyak gitu ya. Komennya seperti apa? Sampo kalian itu jelek. Udah banyak sampo yang lainnya. Kalian candain aja kalau misalnya sampo orang lain itu ya buat rambut. Kalau sampo saya itu buat semua bulu di badan kita gitu. Kita canda tawa saja bagaimana caranya membuat netizen tersebut malu gitu. Atau mungkin kemungkinan lebih baiknya juga konsumen tersebut yang sudah menyejelekkan kita tertarik untuk membeli produk kita dan mengubah pikiran dia. Yang ketiga, berikanlah waktu untuk berinteraksi, untuk mengobrol. Nah, itu seperti apa? Contohnya kan kita sehari itu ada 24 jam. Kita bagi aja 4 shift. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Ya, ada 4 shift. Kalau misalnya kita melihat Ibu Indari Mastuti, kita buat prospek itu ada 4 shift. Jadi 200 orang dibagi 4. Itu berapa? 50, ya betul. Nah, setiap pagi kita memprospek orang tersebut itu 50 orang. Setiap siang kita masuk 50 orang lagi. Sore 50 orang, malam 50 orang. Lalu bagaimana cara mengontrol mereka? Kita batasi mereka dengan 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan saja. Contohnya sehari, misalnya ada Ibu Heru. Ibu Heru ini ingin bertanya gitu ya. Nah, pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Heru atau kalian memberikan waktu kepada Ibu Heru hanya untuk 3 pertanyaan saja. Setelah itu kalian arsipkan saja kontak mereka gitu. Lanjutkan dengan kontak-kontak yang lainnya gitu. Kita menjawab, kita prospek lagi orang-orang yang lainnya gitu. Di poin keempat. Nah, di poin keempat ini sedikit berbeda ya.
Ada perbedaan antara pria dan wanita. Kenapa? Soalnya pria lebih menginginkan yang to the point, yang jelas, padat, dan langsung beli. Sedangkan wanita ingin melakukan pendekatan. Oke, bagaimana caranya? Di poin keempat ini, bagi pria, cukup pada poin ketiga sebelumnya, kalian jelaskan sepadat mungkin, kalian jelaskan produk kalian, apa manfaatnya, apa kegunaannya. Lalu kalian di poin keempat, kepada pria, tawarkan produknya, tawarkan kerjasamanya. Seperti itu. Kalau ke wanita, kita melakukan pendekatan lagi. Di poin keempat itu, kita buat chemistry, kita buat silaturahmi. Kalian pada tahu kan, wanita-wanita, terutama pada ibu-ibu lah, mereka itu lebih suka memiliki teman obrolan. Nah, kalian buat seakan-akan kalian itu berteman. Buatlah percakapan tidak terlalu kaku. Buatlah percakapan itu seperti, ya, teman yang sudah lama gitu ya. Kalau sudah seperti itu, masuk ke poin kelima. Di poin kelima, yaitu penawaran. Kalau di pria, poin keempat itu udah penawaran. Poin kelima kita mulai dengan wanita. Wanita baru penawaran di poin kelima. Karena di poin keempat kita lebih melakukan pendekatan lagi dengan mereka. Nah, di poin kelima kita melakukan penawaran kepada wanita. Karena kita sudah dekat menjalani chemistry dengan mereka, mereka tertarik dan kita mulai melakukan penawaran. Walaupun ditolak juga tidak akan masalah karena wanita itu sudah dekat. Kan biasanya komentar pedas itu datang dari wanita. Saya bukannya menjelek-jelekan, saya bukan membeda-bedakan. Namun seperti itulah kenyataannya psikolog dari wanita dan pria. Karena pria lebih suka yang simple. Karena wanita itu lebih difficult lah. Bisa dilihat dari cara belanja mereka. Kalau pria baru aja datang sebentar udah keluar lagi. Kalau wanita, mereka lebih spesifik. Mereka lebih teliti dalam memilih suatu barang. Nah, makanya kita melakukan pendekatan, lalu tawarkan produknya pada poin kelima, maka walaupun ditolak pun kita tidak akan, atau mereka juga tidak akan terlalu pedas lah gitu ya kepada kita. Dan kita juga bisa menerimanya apa adanya gitu. Oke, di MJB, Mitra Jutawan Berdaya, apa yang akan kami tawarkan? Tentunya kita akan menawarkan kepada kalian edukasi mengenai bagaimana caranya memprospek seperti itu. Bagaimana caranya kita menjadi seperti Ibu Indari Mastuti tersebut. Karena dengan kita dapat menjalankan namanya edukasi setiap hari. Kita akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya berbisnis digital, bagaimana caranya kita melakukan produksinya, bagaimana kita melakukan segala halnya. Kita akan membimbing kalian karena di sini ada mentor-mentor yang sangat hebat. Kita akan mentoring kalian, melatih kalian sehebat mungkin, sematang mungkin hingga turun ke lapangan, dan kalian akan bisa melakukannya dengan baik, dengan maksimal. Maka tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan kita, Mitra Jutawan Berdaya, solusi kesehatan dan ekonomi keluarga. Saya Novel Fauzan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.